seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar orang-orang menjadi korban? Selamat malam saudara, komitmen pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengakhiri catatan 44 tahun tanpa kemenangan melawan Australia nyatanya hari ini gagal. Indonesia gagal meraih poin usai kalah dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Malam ini Rossi hadir bersama saya Friska Clarissa dan kami mengundang Firzi Idris, wartawan olahraga kompas.com, Herman Syah mantan kiper timnas Indonesia era 1980-an, Akmal Marhali pengamat sepak bola, David Nurbianto komika. Selamat malam Abang, Mas, Bapak. Malam. Kayaknya sih tim song kita hari ini malam chaos ini ya. Hatinya campur aduk. Kita lihat wajah-wajah kita sudah kayak jemuran belum disetrika ya Bang David ya. Iya, apalagi seharian puasa kan. Niatnya kan buka puasa harusnya dengan kemenangan gitu. Tambah lemes. Tapi lemes ya. Tambah lemes ya. Tambah lemes ya. Aja pahit banget ya. Es buah nggak nolong tuh. Nggak nolong. Pahitnya masih kerasa banget tuh. Masih berasa. Gimana nih Bang David yang dilihat dari permainan tadi ya, awalnya kita semangat banget ya, Ya, punya asa. balik lagi yang namanya fans kan ekspektasinya selalu di luar kontrol ya. Terlalu tinggi, euforia berlebih. Apalagi di menit-menit awal, 10 menit pertama. Kita kelihatan kayak kita yang tuan rumah tuh. Ya nggak? Nyerang mulu, main setengah lapangan, pemain Australia kayak dikunci. Tapi begitu penalti gagal, semuanya buyar. Nah, itu kan sebenarnya waktu penalti gagalnya Kevin Dix tuh masih ada harapan ya, kita masih bisa nyerang gitu, masih ada sedikit harapan. Tapi iya, ya, kalau ball possession sih tetap menguasai ya, tapi kan kita kelihatan buntu aja gitu, kelihatan kita opor-oporan bola, nggak jelas niatnya mau kemana, ujungnya mau gimana gitu. Buntu kan, Buntu, ya. Kebuntuan itu terjadi justru di babak pertama, bener nggak? iya nggak sih Fer, kalau kita lihat ya sebenarnya apakah Kluivert ini terlalu percaya diri dengan bermain menyerang, terbuka, akhirnya ada peluang untuk diserang balik, ya selesai kita. Ya, Coach Patrick emang bicara seperti itu ya Friska di konferensi pers setelah laga tadi ya, dia bilang memang kecewa dengan hasil yang didapat, tapi kalau kita melihat 10-15 menit pertama laga, timnas berani menyerang, timnas berani ofensif, berani pressing, dan itu terbukti di mana kita bisa memenangkan penalti itu sesuai skenario. Tapi Kevin Dix kemudian yang kita tahu sangat-sangat bisa dependable sekali di titik penalti ya. Dia mengambil 13 penalti musim ini, hanya sekali dia gagal sebelum ini. Dan ini hanyalah kegagalan penalti keduanya sepanjang karir dia sebenarnya. Tapi kenapa harus sekarang gagal? Sekarang gitu dia, pastinya dia merasakan ya, different kind of pressure bermain bagi timnas Indonesia dibandingkan bermain dengan FC Copenhagen dengan segala hormat terhadap kompetisi yang telah dilewati FC Copenhagen, tapi kenyataannya begitu. Dan Coach Patrick menariknya memang bilang setelah laga itu kami tetap berjuang seperti singa, they fight like lions, tapi ada sesuatu yang berubah di kepala para pemain, terutama setelah kebobolan 2 gol cepat itu. 2 gol cepat kebobolan dan kemudian jadi 3, jadi 4, dan ini yang membuat permainan tidak sesuai skenario diterapkan. Dan dia kembali lagi bilang what if ya, seandainya gol itu masuk, dia akan bilang laga akan berbeda, tapi itu sudah terjadi. Terlepas dari itu gol apa tidak, benar kata Bang David tadi, permainan timnas ini kayak 11 orang yang baru saling mengenal satu sama lain gitu. Lihat kesolidan permainan, defensive shape, structure-nya bagaimana. Ya kurang bonding ya. Iya, kurang bonding mungkin karena mereka memang baru datang lengkap sekali itu baru kemarin tanggal 18 malam ya, 19 basically the whole day. Itu hanya satu-satunya hari di mana mereka bisa ngumpul bersama. Tapi itu dia, ketika di beberapa, saya juga sempat mengatakan lebih baik mereka mempertahankan status quo karena pemain-pemain udah tahu apa yang diinginkan. Tapi sekarang Patrick ingin memainkan sepak bola yang lebih ofensif, lebih menyerang. It's a gamble by him. Dia gamble, berani melakukan itu, dia berani memilih strategi itu walaupun dia tahu waktu ngumpulnya sangat sedikit. Dan ya tetap Garuda harus menerima hasil ini, dan bagi saya sih tetap semangat pasukan timnas Indonesia. Ya, mudah-mudahan tetap semangat. Kita lihat dulu nih peluang kita sebenarnya dalam ada tadi penaltinya Kevin Dix yang kata Mas Firzi tadi sebenarnya cuma sekali gagal, sekalinya lagi di sini. Karirnya. Nah, Coach Herman Syah kalau lihat dari sisinya kiper nih ya, lihat tadi posisinya Kevin Dix itu gimana sih? Sebenarnya yang terjadi kalau menurut Kevin Dix ini kan tim nasional. Mungkin tadi dibilang Bung siapa? Firzi? Rizky, mungkin itu waktu dia masukin penalti itu mungkin klub ya. Klub ya, betul. Tim nasional ini beda. Apa yang bedanya? Beban dia pasti berat. Ya, pertama itu. Keduanya pada saat tendangan penalti tadi
itu kayak ada dirubah sedikit. Karena pada saat dia taruh bola, dia fokus ke kiper. Pada saat dia nendang, tujuan dia memang ke situ. Cuman begitu pas kiper tahu, dia arahkan sedikit lebih jauh ke jangkauan kiper, akhirnya kena tiang gawang. Oh, karena di-push menghindari kiper. Ya. Tendangannya lebih kenceng lagi. Jadi sebetulnya udah kiper sudah ngelihat itu, arah ke situ kan. Cuman ini Kevin Dix nih mungkin dia mau lebih tajam lagi, dia lebih kenceng lagi, ternyata tidak masuk. Ya, mungkin nambahin dikit ya soal Matty Ryan, karena dia pasti kenal Matty Ryan, mereka berdua main di kompetisi Eropa. Matty Ryan musim ini emang main bagus sekali bagi klubnya RC Lens di Prancis. Dia beberapa waktu lalu jadi man of the match dalam pertandingan penting lawan Lyon dan juga lawan Marseille di Liga Prancis. Jadi mungkin itu main ke pemikiran dia. Kiper yang sangat luar biasa yang sebelumnya juga menahan tandukannya si Jai Ijes, ya mungkin itu juga bermain ke pikiran Dix. Mungkin saya harus sedikit ngelebar, akhirnya terlalu wide. Dan juga Mbak, kiper Australia dari jam terbang pengalamannya lebih luar banyak. Biasa, ya. Di Piala Dunia 2022 juga kan dia salah satu yang punya peran besar untuk Australia. Dia dari wawasan dia sebagai kiper pengalaman, dia membaca situasinya, dia lebih cool ya. Dan Matty Ryan tuh saat menghalau beberapa kesempatan timnas, itu lebih tenang ya, Firzi ya, kalau kita lihat saat membaca kemana gerakannya timnas. Ya, jadi tadi sambil nonton saya juga sambil WhatsAppan sama teman saya yang jurnalis di Australia, emang dia bilang, kalau mempertahankan keunggulan, kami ini bagus gitu. Tim Australia ini bagus dalam bermain low block dan mencoba menghalangi lawan mencetak gol. Masalahnya dia juga bilang, oke, kita bagus bertahan, tapi kalian juga kurang menguji tahanan kami. Rotationnya kurang, passingnya kurang, vision of the ball movementnya nggak kelihatan. Benar, tadi ada beberapa salah operan juga, positioning pemain juga jadi pertanyaan. Jadi kombinasi antara itu, punya kiper yang sangat solid, dependable, kapten yang udah bermain di Italia, bermain di Inggris, bermain di Prancis, sekarang ditambah dengan kombinasi penyerangan kita yang mungkin dalam laga ini masih bisa lebih baik lagi, menciptakan situasi yang kayak tadi. Akhirnya. Dan keduanya Australia dia main lebih tenang. Oke, nah ini kan Australia main lebih tenang kayaknya dilakukan Coach Shin, bukan maksud banding-bandingin mantan ya, Bung Akmal ya. Tapi kan kita lihat permainan waktu saat di GBK bisa nahan imbang 0-0, main melihat dulu strategi bertahannya lawan kayak gimana, kita cari peluang gitu. Ya, yang pertama ini bukan Lailatul Qadar buat Patrick Kluivert, tapi ini nightmare buat Patrick Kluivert karena sepanjang sejarah dia jadi pelatih, debut tidak pernah kalah, baru kali ini kalah pertama kali. Itu yang pertama. Yang kedua, Friska, ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia. Umur, jodoh, rezeki, dan termasuk sepak bola kita. Gitu. Dengan program akselerasi yang sangat luar biasa ya. Sekarang kita punya 19 pemain diaspora. Ternyata akselerasi ini tidak menjamin kita akan bisa berprestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya momentum yang didapat kita adalah hampir sama ketika Piala Asia U23 kemarin. Ketika itu Australia dapat penalti yang kemudian ditahan oleh Hernando Ari. Setelah itu kepercayaan diri yang muncul adalah Indonesia yang mampu menahan penaltinya dari Australia dan akhirnya kita menang. Artinya sekarang keuntungan itu didapatkan Australia. Kita dapat penalti, sayang Kevin Dix tidak bisa memaksimalkan penalti yang diberikan. Dan yang menarik adalah Kevin Dix juga menjadi penyebab penalti berikutnya yang didapat oleh Australia dan Australia bisa mencetak gol. Dari situ kemudian saya lihat mental para pemain akhirnya agak sedikit lengah dan babak pertama kita kalah langsung 0-3 dan ini berat. Hanya Liverpool yang bisa melakukan dan menyusul ketinggalan 0-3 menjadi 3-3 gitu. Dan saya melihat ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert ini yang sangat progresif ya. Dia main pakai 4 back pertama gitu kan. Yang menurut saya ini ada sesuatu yang yang baru justru untuk mayoritas pemain. Baru tapi salah strategi nggak Kluivert? Ya menurut saya ini adalah sebuah terobosan yang dia ingin lakukan sebagai sebuah perubahan karena gaya total football yang ingin dia mainkan. Emang resiko total football itu adalah main indah tapi kemudian akhirnya gagal menang dan tapi itu kalau selalu kita sabar kan 1 poin aja, draw aja. Nah itu yang kita harapkan kan seperti itu. Karena kalau bicara misalnya kita bicara statistik, kita unggul 60% berbanding 40%. Akurasi operan kita unggul dibanding Australia. Kita 86%, Australia 81%. Passing kita lebih banyak dari Australia. Kita 518, Australia cuma 324. Bahkan peluang kita lebih banyak dari Australia. Kita punya 11 peluang tapi hanya 4 on target, 1 jadi gol. Australia punya 9 peluang, 7 on target, 5 jadi gol. Nah ini menggambarkan bahwa mentalitas
itu masih milik Australia. Bagaimanapun Australia adalah langganan Piala Dunia. Dan ini yang kita lupakan sebagai penggemar sepak bola, bahwa kita dengan program akselerasi menghadirkan pemain diaspora, kita bisa menaklukkan dunia dengan mudah. Dan ini sebenarnya bagian dari evaluasi kita kepada PSSI juga, bahwa tidak mudah untuk mencapai sesuatu dengan cara yang instan. Itu yang pertama yang ingin saya ingatkan. Yang kedua adalah bahwa apa yang kita hasilkan hari ini ya itu bagian dari misteri sepak bola yang kemudian harus kita terima. Dan saya bilang tadi bukan Lailatul Qadar buat Patrick Kluivert. Tapi belum tentu juga misalnya di bawah Sintayong kita bisa menang atau bisa seri, walaupun di GBK kita main bisa menahan imbang Australia ketika itu. Tapi strategi Kluivert coba-coba nggak sih di debut ini? Ya itu kan filosofi bermainnya dia pasti berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong. Saya bahkan beberapa kesempatan ketika pergantian pelatih dari Sintayong kepada Kluivert, saya katakan dengan kaidah-kaidahnya Pak Erick Thohir yang orang laks pada MNU, saya bilang al-muhafazu ala salafi sholih wal akhzu bil jadidil asla sumal asla al islam wal asla sumal asla. Pertahankan yang bagus dari peninggalan lama, kemudian lakukan perubahan progresif untuk penyempurnaan dari target yang ingin dicapaikan. Apa yang ingin saya katakan, bahwa Sintayong punya pertahanan yang bagus dan harusnya itu dipertahankan. Nah ketika kita di babak kedua main pakai 3 back dengan masukkan Rizky Ridho, itu permainan lebih kelihatan. Saya ngelihat justru faktor ya, dalam tanda kutip, faktor salah satunya Kevin Dick main tidak bagus. Kemudian juga Messilgers. Ketika gol kedua terjadi itu hampir sama ketika kita kalah sama Cina dengan sebab Messilger juga ketika itu gitu kan. Artinya ini pemain paling mahal kita loh gitu kan. Ternyata tidak juga bisa kemudian menjamin pertahanan kita menjadi lebih kokoh. Gol kedua, gol ke-4, ke-5 kan itu semua bola tendangan sudut yang kemudian tidak diantisipasi dengan baik. Artinya ada kelengahan di situ. Saya melihat ada beberapa pemain yang off day. Salah satunya Nathan Choaon misalnya. Ada gol yang kedua kalau tidak salah, ketiga ya. Ketika kemudian bola ditendang, membentur, bola tendang, ada Nathan Choaon di situ tapi nggak bergerak sama sekali gitu kan. Nah, kayak kalau Bung Akmal tidak mau bilang ini strateginya tepat atau tidak tepat, tapi itu filosofinya Kluivert. Tapi kalau dari Bang David lihatnya apakah memang ada salah strategi Kluivert di debutnya ini? Bukan salah strategi, ya tadi kalau yang namanya pelatih baru kan pasti mencoba semua komposisi ya. Cuma ya ketempuannya di komposisi yang pertama dicoba ada di pertandingan yang sangat penting. Pertandingan yang harusnya kita dapat poin minimal seri. Untuk biar bebannya nggak berat. Betul, untuk menjaga motivasi pemain, menjaga motivasi supporter juga. Kalau kayak gini kan supporter jadi kayak lesu, lemah. Dan gini juga Priska. Setiap pertandingan pertama itu all beginning kata orang is difficult. Dan Sintayong mengalami itu juga. Sintayong ketika debut juga kalah. 25 Mei 2021 saya ingat banget Sintayong kalah 2-3 dari Afghanistan. Luar biasa memorinya Bung Akmal ini ya. Artinya apa? Artinya kemungkinan menang kalah untuk seorang pelatih baru itu akan terjadi. Yang memang lebih menguntungkan adalah Toni Popovic. Ketika menggantikan Graham Arnold, dia langsung debut dan menang lawan Cina 3-1 di kandang lagi. Di kandang gitu ya. Nah kan ini yang berat buat kita adalah kita main di luar kandang. Sebenarnya ada filosofi Sintayong yang realistis menurut saya. Apa? Ketika kita melawan tim yang punya kemampuan lebih hebat dari kita, maka kita mengutamakan pertahanan. Dan itu tidak dilakukan oleh Patrick Kluivert. Buat Kluivert, Indonesia dengan Australia kekuatannya saat ini sama. Yang membedakan cuma rankingnya, kita 127, mereka 26. Tapi materi pemain yang saya miliki, mungkin ini menurut Kluivert adalah tidak kalah dengan apa yang dimiliki oleh Australia. Apalagi Australia punya 7 pemain intinya yang tidak ikut bermain. Sehingga kemudian pilihan untuk menang adalah bermain dengan menyerang. Nah tadi itu saya bilang momennya hilang ketika kita dapat penalti dan gagal. Dan di situ kemudian yang membuat kita akhirnya kalah dengan skor yang sangat telak. Karena akhirnya mental pemain ketika gol yang dicetak oleh Milner itu terjadi lewat penalti agak jatuh. Seperti halnya waktu yaitu Piala Asia U23. Hilang kehabisan akal Australia untuk membobol gawang Indonesia dan akhirnya Indonesia yang kita akan bahas lagi soal strategi ini, tapi di sisi lain juga yang harus kita apresiasi, apapun hasilnya timnas Indonesia ini kan merasakan laga tandang seperti kandang saat lawan Australia karena kehadiran ribuan supporter timnas Indonesia yang memerahkan stadion. Selain narasumber yang hadir di studio Menara Kompas, ada Firzi Idris, ada juga Coach Hermansyah, ada Akmal Marhali dan David Nurbianto. Malam ini juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom, ada Ketua Garuda Australia, Osvaldo Giovanni. Hai Gio, malam. Selamat malam, Mbak Priska. Gio, terakhir kita ngobrol hampir sepanjang pekan ini yang disiapkan oleh Garuda Australia adalah chant-chantnya bagaimana mendukung semuanya datang ke sana. Bahkan hari ini juga memerahkan Sydney Stadium. Tapi dengan hasil ini
gimana sih Gio pasti merasakan ya dari babak awal semangat sekali, lalu ada 1 gol, 2 gol, 3 gol sampai 5 gol kita tertinggal. Ya, mungkin saya tidak akan membahas soal skornya dulu. Saya ingin menyampaikan betapa bangganya saya dengan fans Indonesia. Hari ini mungkin teman-teman di studio sudah nonton tadi, banyaknya supporter Indonesia. Awalnya di wawancara sebelumnya saya bilang 4-5 ribu, ternyata lebih dari 5 ribu. Oh, berapa tadi? Kalau kita lihat tadi kan seluruh stadion merah semua, mungkin bisa sampai 5-10 ribu, saya nggak tahu. Banyak sekali supporter Indonesia itu. Dan saya bangga, mereka semua berangkat dari berbagai penjuru dunia ya Mbak. Yang paling jauh ada dari Amerika, ada dari Qatar, ada dari berbagai kota. Mereka nyanyi nonstop 90 menit. Kita sudah kebobolan 2, 3, 4 gol, masih nyanyi nonstop untuk Indonesia. Jadi saya sangat bangga. Luar biasa, 90 menit itu nonstop dalam kondisi kita tertinggal. Ya. Oke. Dan perlu dicatat bahwa untuk di Australia ini kita memiliki banyak kendala. Karena kenapa? Kami tidak boleh bawa drum. Tidak boleh bawa banner. Semua menggunakan suara. Tapi 90 menit kita bisa nyanyi nonstop. Mungkin ada yang terdengar di layar kaca juga. Yeah. Kami sangat bangga. Dan ya memang hasilnya kurang memuaskan. Tetapi kami bangga. Dan end of the day kami tetap bangga dengan tim nasional kami. Memang hasilnya belum bisa meraih poin di Sydney. Tapi kami bangga dengan para supporter dan bangga dengan para pemain kami. Jadi tadi Gio sudah jawab pertanyaan saya soal gimana dinamikanya di sana ya, dari menit 1 dari 0 sampai 90 menit ternyata masih tetap bersemangat. Apa yang membuat fans timnas di sana tetap berbangga apapun hasilnya, Gio? Iya, di hari ini banyak sekali orang yang membakar semangat ya. Jadi membakar semangat artinya memang ada banyak kejadian yang membuat kami down. Misalnya ketika penalti dari Kevin Dix tidak masuk, kemudian ketika Indonesia akhirnya kebobolan lalu penalti dan akhirnya 2 gol yang sangat cepat itu. Tapi kita bakar semangat mereka. Kita selalu bilang bahwa kita harus optimis, kita harus tetap semangat karena pahlawan kita dulu juga tidak pernah menyerah. Kita selalu bilang kita bakar semangat mereka dan mereka sangat para supporter sangat antusias sehingga ketika sudah ketinggalan 4-0 pun kami tetap nyanyi Indonesia, you ayo kepada para pemain kami sehingga ya itu kalau kita dengar di layar kaca mungkin terdengar sangat gemuruh yang sangat luar biasa dari supporter di Sydney. Nah itu bagaimana di sana supporter selain tadi menyanyikan lagu-lagu yel-yel, betul juga ada yang nyeletuk di sana teriak Shin Taeyong, ya nggak sih? Ini klarifikasi mumpung Gio ada di sana. Ada hal tersebut yang keluar dan memang saya himbau pada teman-teman untuk tidak menyanyikan chant tersebut. Memang itu spontan sehingga saya menghimbau pada teman-teman akhirnya kemudian untuk stop. Waktu itu akhirnya di stop karena kita harus respect juga terhadap Coach Patrick Kluivert. Kita tahu bahwa Coach Patrick sudah berjuang dengan maksimal mungkin. Memang hasil tidak memuaskan, tapi kita tidak boleh memberikan menyalahkan pelatih maupun pemain. Mereka semua sudah menunjukkan peran yang sangat besar di lapangan. Dan kita harus apresiasi itu mereka tanding di Sydney. Dan Gio juga kan memantau dari mulai para pelatih, pemain datang ke Australia, persiapan latihannya. Gio dan kawan-kawan melihat bahwa persiapan dari Kluivert, dari timnas kita sudah maksimal, sudah sebisa mungkin. Ya memang mungkin banyak yang akan beranggapan bahwa persiapan dari Patrick Kluivert sangat singkat ya, mungkin hanya 2 hari tim semua berkumpul. Dan ya mungkin itu menjadi salah satu faktor dibalik kenapa chemistry di pertandingan hari ini kurang. Tapi saya yakin dan percaya apa yang sudah ditunjukkan oleh pemain kami sudah menunjukkan bagaimana mereka merupakan pahlawan bangsa ya. Mereka sudah menunjukkan di lapangan mereka betul-betul menunjukkan bagaimana untuk melindungi Garuda di dada. Dan kami sangat bangga dengan perjuangan mereka. Memang bukan hari kami, tapi kita akan semangat untuk terus lanjut di pertandingan selanjutnya di GBK melawan Bahrain. Wes, lanjut ya ke GBK dukung lawan Bahrain nanti. Terima kasih Gio dan terima kasih juga sampaikan salam ke kawan-kawan fans kita di sana yang sudah membuat bangga mendukung timnas. Yang penting kita tuh nggak boleh jadi fans Garuda Karbitan. Kalau menang kita puji-puji, giliran kalah kita hujat. No. Kita harus tetap dukung meskipun evaluasi catatan juga harus kita berikan. Terima kasih ya Gio. Salam buat kawan-kawan di Australia. Dan nggak cuma Gio yang ada di Australia, malam ini juga bergabung Devrio Nandi, kontributor Kompas.com yang hari ini melihat langsung bagaimana timnas Indonesia berlaga di Australia. Hai malam Mas Nandi. Selamat malam Mbak Fritska, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Nandi yang tadi melihat
dari awal sampai akhir pertandingan, apa sih catatan di sana? Banyak momen-momen yang membuat kita, kok bisa sih kayak gini? Nah, tapi gimana kalau dari amatannya Nandi? Pertama-tama mungkin kalau dari awal banget ya, itu sangat mengharukan datang ke stadion dan melihat lebih dari setengah yang datang bisa dibilang pakai baju warna merah, itu sangat berbeda lah sensasinya merasakan hal tersebut di luar negeri seperti itu. Dan dari pertandingannya sendiri sebenarnya mungkin terlihat bisa di antara media-media di sini banyak yang melihat mungkin Patrick lumayan naif ya, bisa dibilang seperti itu. Karena dari awal permainan Indonesia itu bermain sangat menyerang, lalu kita berani memegang bola, bahkan sebenarnya di H-1 ya pada saat press conference, Patrick memang sudah menyampaikan bahwa dia pengen bermain bola. Gitu. Kalau di Belanda itu kalau misalnya ada yang berbicara seperti itu artinya dia pengen menyerang sebenarnya. Jadi memang itu sudah disampaikan dari awal, dan untuk 15-20 menit pertama bisa disampaikan memang itu terjadi. Cuman sayangnya memang kadang-kadang sepak bola ya game of inches ya. Kalau misalnya mungkin berapa senti saja itu penaltinya Kevin Dix ke kiri mungkin itu bisa masuk, tapi ya mau gimana. Cuman setelah akhirnya Australia yang mencetak gol duluan, terlihat sangat sulit ya untuk tim kita bisa memecahkan gitu kebuntuan untuk membreak defense dari Australia yang sangat terstruktur dan sangat kokoh. Akhirnya itu sangat sulit karena memang kalau misalnya kita lihat dari sebelum-sebelumnya juga timnas kita memang biasanya itu lebih mempunyai kesempatan kalau kita bermain dalam transisi ya. Banyak gol-gol kita itu terjadi dari transisi, dan setelah kita kebobolan 1-0 lalu 2 gol berikutnya terjadi dengan cepat, Australia bisa semakin lebih disiplin dan semakin terstruktur pertahanannya. Kalau Nandi kan memantau ini bahkan sejak latihan, apa iya yang berulang kali diperbincangkan setelah Indonesia kalah adalah kurang chemistry antara para pemain yang baru tiba 1 hari, 2 hari maksimal di sana. Apakah ini yang juga Nandi lihat dari sisi persiapan? Sebenarnya kalau misalnya masalah persiapan kan itu juga dihadapi ya oleh timnas Australia. Memang begitulah namanya kalau misalnya international break. Cuman mungkin yang menarik adalah ada banyak sekali pemain-pemain yang mungkin masih belum banyak caps di timnas ini yang langsung dimainkan. Misalnya dari Mace dan dari Kevin Dix, lalu tadi juga langsung mencoba memainkan Dean James dari awal. Mungkin titik cerahnya hari ini adalah penampilannya Ole Romane yang melakukan debut, tapi sangat-sangat memukau dan bisa mendapatkan gol juga. Mungkin juga mau cerita sedikit. Tadi setelah pertandingan, kami dari media mendapatkan kesempatan juga untuk melakukan doorstop interview ya dengan beberapa pemain. Lalu tadi kami sempat menanyakan sebenarnya ke Marcelino dan juga ke Calvin Verdong. Sebenarnya apa sih perbedaannya antara yang dirasakan oleh para pemain antara selama ini dengan Sintayong dan dengan Patrick setelah beberapa hari bersama Patrick. Lalu kedua pemain ini dengan kompak walaupun mungkin nggak janjian ya, mereka menyatakan sebenarnya tidak banyak perubahan. Memang waktu yang sangat sedikit itu memang sangat sulit untuk melakukan banyak perubahan gitu. Cuman ya mungkin memang ya namanya sepak bola, mungkin hasil di lapangan itu kadang-kadang kita melihatnya itu seolah-olah wah mungkin kalau misalnya Sintayong akan berbeda atau lain sebagainya. Cuman kalau dari sisi pemain sih merasa sebenarnya dari sisi mereka tidak banyak perubahan, lalu dari masalah motivasi, dari masalah keinginan untuk bermain, semuanya sebenarnya sama kalau dari sisi pemain ya, tadi sebenarnya mereka menyampaikannya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Nandi, Devrio Nandi, kontributor Kompas.com yang sudah memantau sejak latihan, bahkan tadi juga melakukan doorstep interview dengan beberapa pemain ya. Tapi semoga ini jadi catatan untuk laga berikutnya yang tidak kalah penting, sangat penting bahkan melawan Bahrain. Kita harus kerja lebih keras lagi. Terima kasih Nandi, selamat malam. Terima kasih, malam. Terima kasih, selamat malam. Saya ke Coach, apakah kalau Coach Herman lihat bahwa yang semestinya dilakukan adalah Coach Patrick di tengah-tengah pertandingan membaca nih kemana? Apakah kita sudah keteteran dengan formasi menyerang sehingga kita harus lebih disiplin? Dan kalau kita bandingkan dengan Australia, malam ini tampil organized sekali, sangat terorganisir, lalu juga mereka disiplin.
Pertama Indonesia jarak ya antara pemain belakang, tengah itu mereka tidak rapat ya artinya. Jadi dimanfaatkan oleh Australia dengan dia kesabarannya, disiplin pada saat transisi bertahannya, disiplin mereka pada saat menyerangnya mereka terakurasi ke gawang kita. Kita karena mungkin lengah saking emosi saking ingin menang ya dengan menyerang begitu. Jadi akhirnya kelemahan-kelemahan itu diambil alih oleh Australia. Ternyata tengah kita terutama Choa itu Nathan Choa agak sedikit tidak disiplin di situ. Banyak jadi celah-celah dari situ dimanfaatkan oleh pemain Australia. Ya bahkan penalti juga munculnya karena Nathan tadi kan selalu. Dan memang gol yang paling cepat itu yang kita sakit itu gol cepat itu 2 gol itu. Iya. Apalagi tadi meruntuhkan jadi pemain-pemain kita drop itu. Iya karena under 30 minutes betul ya Firza tadi ya untuk gol cepat itu. Iya dan ini persis hal yang kita takutkan ya sejak Patrick pertama datang kan saya juga sempat nanya ke dia soal game time, minutes play ini apakah penting ya, dan seharusnya itu penting makanya kita tanyakan waktu itu dan ternyata memang benar pemain yang minutes play-nya salah satu yang tersedikit di pertandingan ini bersama Marcelino yang sayangnya juga masih belum bisa build on dari penampilan dia di Piala FA beberapa waktu lalu. Nathan hanya bermain mungkin kurang dari 5 menit kali musim ini, sepanjang musim dia struggling game time karena kita tahu sebenarnya kita punya cover di situ. Tadi kita bicara soal Joey. Joey ada di situ, ada di bench. Dia main reguler kok bersama Lomal sejak pindah di Liga Belgia. Kemudian Ivar Jenner, oke dia main bersama tim U21-nya Utrecht, tapi kan U21 itu main di kasta kedua Belanda yang berisi pemain-pemain profesional juga dan dia seharusnya bisa menjadi juga jangkar bagi timnas. Ivar dan juga Tom itu udah kenal kerjasama dan sangat baik. Kalau ingin mencoba dinamika baru, kenapa nggak coba Joey? Tapi nanti mungkin juga akan terjadi hal-hal seperti ini, sehingga akan ada backlash lagi. Bagaimana kok Joey, Dean sama-sama kurang pengalaman bermain lagi? Jadi ini kita membicarakan yang what if semuanya ya. Jadi memang situasinya seperti itu, benar seperti kata Coach Herman. Jarak antar lini terlalu jauh, terlalu ada lubang. Dan komunikasi mungkin coach ya antara para pemain bertahan dan kiper untuk gol keempat kelima atau mungkin bisa dihindari ya coach. Kalau mungkin kalau saya bukan komunikasi, kalau komunikasi saya yakin lancar karena sama bahasanya sama semua. Koordinasinya ya. Nah, itu tadi kalau saya setuju koordinasi. Jadi koordinasi, komunikasi Martebas harus lebih keras. Karena faktor utama di gawang itu kiper. Untuk mengingatkan pemain belakang itu, awas, jaga ini. Harus itu, lebih keras lagi suaranya. Karena jangan sampai ke dia duluan. Iya, akhirnya mereka, karena mungkin tadi koordinasinya kurang bagus, akhirnya celah-celah itu dimanfaatkan oleh Australia. Dan terlalu mudah dalam one-on-one marking ya. Kotak penalti terhindar. Kita tahu lemah di situ. Kita tahu Sandy adalah back yang sangat bagus. Bersama Yokohama dia juga main regular sekarang. Tapi dia, sorry to say, terlalu gampang kehilangan bola tadi. Kehilangan man markingnya. Terlalu kehilangan man markingnya sehingga lawan kita 2 kali kesempatan mereka nanduk ke gawang itu benar-benar free. Yang pertama dia bisa sampai diving header, yang kedua Jackson Irvine dia bisa lari akselerasi dari belakang, lompat dia sampai menggerakkan kepalanya untuk mengarahkan bola dengan seluruh power dan ini yang seharusnya nggak terjadi. Harusnya nggak ada gol ketiga itu yang dari Jackson Irvine. Iya, gol benar itu dia tadi. Oke, kalau dari David? Ya tadi kalau masalahnya di koordinasi kayaknya gue punya ide deh untuk apa nih? Terobosan apa nih? Selain latihan kayaknya kita butuh outing ke puncak. Tapi saya gitu kan biar bonding. Tapi itu memang itu betul bonding tuh untuk kerjasama. Jadi yang celah-celah yang kurang lemah ketutup. Apakah timnas Indonesia butuh outing atau bahkan retret? Nah, kita tunggu dulu. Masalahnya kalau ke puncak udah digusur. Oh iya, jangan ya. Mana Lembang. Jadi kemanakah timnas harus outing atau retret? Kita akan jawab nanti di laga debut perdana Patrick Kluivert. Ini memang kan tidak berjalan mulus ya. Kombinasi strategi Kluivert dan juga naturalisasi belum membuahkan hasil yang diharapkan. Jadi apa dong yang bisa jadi catatan buat laga berikutnya? 우리 선수들이 호주까지 가서 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박돼가고 최선을 다했지만 시간이 부족해서 세트피스의 맨투맨 이걸 놓치는 게 결정적으로 지지 않았나 생각하고. Menarik ya kalau kita lihat Kamis 20 Maret 2025 yang sedihnya keberuntungan masih belum jadi milik timnas Indonesia saat melawan Australia. Dan kita akan bahas ini masih bersama dengan Firzi Idris, wartawan olahraga kompas.com, Herman Syah, mantan kiper timnas Indonesia yang hampir melaju ke Piala Dunia Meksiko 1986, serta Akmal Marhali,
pengamat sepak bola, dan David Nurbianto, komika. Tadi yang juga jadi sorotan hari ini, Coach Shin ini muncul saat 3-0 konferensi pers dan juga tadi di akhir pertandingan. Dan ramai juga di medsos, sebelum tanding Coach Shin-nya jajan takjil dulu, mau takjil. Nah kalau Bung Akmal lihatnya gimana? Tapi ada benernya juga kan apa yang disampaikan oleh Shin Tae-yong bahwa ya memang sayangnya kurang persiapan dan man to man-nya ini loh kurang. Betul, jadi saya ingin ilustrasikan bahwa kita sebenarnya Australia ini main sama seperti ketika bertemu Indonesia di babak 16 besar Piala Asia. Ya kan, ketika itu Australia itu main hanya menunggu kesalahan Indonesia. Dan 4 gol tercipta ketika itu kan. Kita kebobolan 4 gol dan kita akhirnya harus angkat koper dari babak 16 besar. Tapi setelah ada pengalaman itu, Shin Tae-yong kemudian mempelajari masalah yang ada di timnya, lalu kemudian mengeluarkan antitesis dari strateginya Australia, dan itu dilakukannya ketika di GBK. Biarkan Australia menyerang. Jangan Australia menunggu kita bikin kesalahan, dia baru menyerang. Karena Australia sangat jago untuk melakukan itu semua. Jadi biarkan dia menyerang, kita kuat di pertahanan karena target kita adalah meraih hasil imbang minimal melawan Australia. Dan itu dilakukan dan Shin Tae-yong berhasil gitu kan. Nah, Patrick Kluivert kan ini belum pernah bertemu dengan Australia dengan kekuatan Indonesia, maka dia meyakini bahwa konsep dia adalah konsep yang paling tepat untuk memenangkan pertandingan. Dan akhirnya gagal dengan skor 5-1. Skor 5-1 ini skor terbesar kekalahan Indonesia nomor 2 melawan Australia setelah kita pernah kalah 6-0 pada 1973. Artinya ini sebenarnya catatan yang sangat buruk buat Indonesia gitu kan. Tapi dari apa yang kita lihat dari yang dilakukan oleh Kluivert, dan itu tadi disampaikan juga oleh Shin Tae-yong, tidak punya waktu lama untuk kemudian menyiapkan tim ini. Ketika Shin Tae-yong kemudian dapat pelajaran kalah 0-4 dari Australia, dia kemudian menemukan tesis baru untuk bagaimana meredam Australia, dan itu sukses di GBK. Dan bagaimana ketika itu Martin Pas tampil sangat luar biasa ketika itu. Tapi sekarang saya melihat Martin Pas tidak seperti ketika bermain di leg pertama melawan Australia. Justru tidak banyak suara, kemudian juga tidak banyak komunikasi dengan rekan-rekan di lapangan, sehingga banyak gol-gol yang terjadi. Justru seharusnya ketika dia keluar gitu Coach, nanti mungkin Coach Hermansyah yang lebih menjelaskan karena lebih expert di bidang itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ya inilah hasil yang harus kita terima, dan faktanya sekarang tadi saya ditelepon bahkan oleh salah satu wartawan, sudah keluar hashtag Kluivert out. Nah itu ya saya jawab ya wajar karena ekspektasi masyarakat memang tinggi dengan program akselerasi yang dilakukan oleh PSSI. Artinya mereka berhak untuk melakukan itu, tapi kita juga harus objektif juga. Ini kan baru pertandingan pertama ya. Jadi masih kasih kesempatan gitu buat Kluivert. Ya, artinya kan kalau kemudian kita harus melakukan perombakan lagi. Saya gini Priska, komposisi pelatih tim nasional kita yang ada saat ini adalah yang termewah sepanjang sejarah PSSI. Silakan kalau bisa mendebat. Dan ini termewah sejak zaman kita pertama kali tahun April 1930 sampai sekarang, ini yang paling termewah dengan komposisi pelatih yang punya nama besar semua gitu kan. Dan harapannya memang kita bisa berprestasi besar. Tapi kan permasalahannya adalah harapan itu kemudian tidak terwujudkan di laga debut ini. Karena memang yang kita lawan ini ya bukan kaleng-kaleng juga. Kegagalan naturalisasi nggak Bung Akmal lihatnya? Menurut saya salah satu yang harus digarisbawahi bahwa perbanyak naturalisasi juga tidak menjamin kita akan berprestasi juga gitu kan. Artinya ini juga catatan buat PSSI ke depan bahwa selain melakukan program ini, pembinaan harus kemudian menjadi salah satu fondasi yang terkuat yang harus kita lakukan segera mungkin gitu kan. Dengan program akselerasi atau percepatan pembangunan sepak bola nasional, kan ada Kepresnya. Jadi saya punya teori adalah tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi. Oke, jadi pembinaannya juga harus bagus. Kalau Bang David kayaknya udah mau komen nih dari tadi. Udah maju-maju nih kayaknya. Coach Akmal bilang skuad yang paling mewah. Ya mungkin kita memang dilarang bermewah-mewahan. Harus yang sedang-sedang saja, efisiensi. Kita terlalu hedon nih, ya kan? Apalagi ini kan bulan Ramadan. Kita nggak boleh flexing-flexing. Kita harus rendah hati. Mungkin itu salah satunya, kita dilarang bermewah-mewah. Itu benar tuh kata Pak Ustadz tuh. Bener ya. Jadi tausiah Ramadan ya. Mungkin kayaknya kalau main bola ini kan nggak kayak main game PS ya. Jadi pemainnya bagus belum tentu juga langsung menang. Ya betul, tapi kalau saya penonton sepak bola tapi tidak seperti legend-legend yang ada di tengah ini. Teman, yang saya lihat tadi ada dari strategi Patrick Kluivert adalah ada beberapa pemain yang tidak biasa ditempatkan di posisi sebelumnya, apalagi di posisi klubnya. Contohnya Kelvin Verdong yang tadinya di fullback, waktu terakhir lawan Arab dia counter attack menghasilkan gol kedua Marcelino. Itu tidak di posisinya di babak pertama, dia main di gelandang.
Terus ada Mads Hilgers. Yang mungkin di klubnya yang tidak terbiasa main dengan 3 back. Ya. Ada Jay Eaton juga yang tidak terbiasa di klubnya main dengan defensive line yang begitu tinggi. Makanya gol-gol Australia semuanya menurut saya karena itu. Karena ya tadi kalau kita butuh waktu adaptasi ya memang. Tapi kenapa seorang Patrick Kluivert tidak bisa membaca itu? Pemain yang bahasa yang paling rame Bang David adalah Kluivert tidak hoki. Sebenarnya nggak bisa juga dibilang harus adaptasi ya karena karena si Patrick tahu dia cuma punya 4 pertandingan ini. Dia tahu pertandingan pertama itu akan ada di Sydney Australia. Ini bukan informasi baru. Ini bukan informasi bahwa oh ternyata kita main di Sydney. Enggak, dia udah tahu dari sejak dia interview bahwa pertandingan pertama kita akan ada di Sydney di international break yang para pemain pasti akan telat datang. Itu adalah laga wajib menang. 4 laga ini adalah laga di mana dia nggak bisa bereksperimen sama sekali. Kredit to Patrick, dia nerima pekerjaan ini dengan segala tantangan yang ada depan mata. Dia tahu di konferensi pers dia ketika ditekankan tantangannya, para pemain datang dari berbagai negara di dunia, nyampe malam, jet lag, sebagian menjalani ibadah puasa, hanya 1-2 sesi latihan. Dia bilang oke, ini emang yang terjadi, this is it, dan kita nggak bisa bikin itu sebagai excuse. Nah dia udah bilang itu, dia ini bukan alasan. Dan tapi kalau kita melihat bagaimana tim ini bermain, tentu wajar apabila seluruh Indonesia we expect more. Walaupun memang Patrick bilang ini para pemain udah berjuang luar biasa, mereka menunjukkan perjuangan kayak lion, kayak singa. Tapi at the end of the day 1-5 adalah hasil yang mungkin sangat terlalu berat. Bicara soal ekspektasi ya, namanya kalau kita kalah di satu pertandingan, kalau kita kecewa kan banding-bandinginnya suka sama mantan ya. Nah termasuk ya di media sosial, kita lihat hari ini banyak banget yang kecewa dengan hasil ini karena punya ekspektasi kita harusnya minimal draw deh. Nah kita lihat nggak usah kelamaan, ada yang ngebandingin sama STY, beda sama eranya STY. Nah termasuk juga nggak ada reaksi teriak-teriak kayak STY, woi tim lu ketinggalan dan lain-lain lah ya. Ini kan ekspresi kekecewaan. Kekecewaan itu. Ada lagi Priska, saya dikirimin banyak tuh. Apa tuh? Piye kabar enak zamanku toh. Nah, enak zamanku toh. Tapi Mbak Prisi, Mbak kita juga nggak boleh banding-bandingkan ya. Kan hasilnya itu mungkin karena kekecewaan. Apa ya? Itu adalah luapan kekecewaan. Itu. Tapi ya sekarang kita hadapi ke depannya ya harus lebih baik lah. Saya setuju dengan Bapak Firzi bahwa kita juga nggak bisa main-main lagi. Itu resiko. Ya kan di 4 pertandingan kan kita lawan lawan Bahrain, China sama Jepang ya. Jadi ya udah kita hadapi yang besok lawan Bahrain itu, lawan Cina harus kita menang 2 pertandingan itu kalau mau lolos. Ya tapi David lihat ya wajar lah kekecewaan banding-bandingin sama mantan pelatih. Iya wajar, komparasi itu kan wajar. Iya wajar. Ya. Transisi juga wajar kan selalu dibandingin. Cuman tadi saya meng-highlight tuh ada yang komen katanya, kok Patrick Kluivert diem-diem aja. Mungkin dia diem-diem mikir. Tadi kan mikir nggak bisa tidur, ada mikir besok lawan Bahrain harus coba formasi kayak gimana. Gitu, diem-diem dia bukan berarti nggak melakukan sesuatu, dia diem-diem mikir. Ternyata. Karena puyeng ya, habis dari sini tuh PR-nya berat banget. Betul. Dan yang saya tadi misalnya ada yang nyanyi di Stadion Sydney nyebut nama Sintayong, saya pikir satu hal yang biasa dan wajar. Kenapa? Karena ya bagaimana berpisah lagi sedang sayang-sayangnya kan. Kemudian jadi banyak juga yang belum move on dengan situasi dan kondisi ini. Dan bukan mustahil nanti ketika lawan Bahrain ada hal sama juga terjadi di GBK gitu kan. Menurut saya adalah yang paling ke depan yang harus kita lakukan. Kita nih sebenarnya untuk runner up udah agak berat. Tapi kita masih peluang untuk 3-4. Kenapa 3-4 masih punya peluang? Saya baca kabar terakhir Jepang menang 2-0 lawan Bahrain kan. Artinya kita masih ada di posisi yang kita bisa ke peringkat 3-4 untuk babak keempat nantinya. Dan itu kuncinya adalah melawan Bahrain dan melawan Cina. Bisa menang lawan, sebenarnya rival utama kita kalau mau bicara di grup C ini adalah ya itu Bahrain dan Cina. Sementara yang 3 itu kalau mau bicara level mereka adalah level Piala Dunia, langganan Piala Dunia. Jadi sebenarnya peluang kita ada di 3-4 dan ini harusnya jadi pertaruhan mungkin Patrick Kluivert kan. 3 Saudi Arabia mungkin ya. Mungkin menurut saya kalau saya hitung-hitungan Jepang nomor 1, nomor 2 Australia, nomor 3 Arab Saudi, nomor 4 ya Indonesia gitu. Asalkan kita bisa menang lawan Bahrain dan melawan Cina. Dan apalagi nanti lawan Bahrain kan Orat Mangun sudah bisa main, kemudian juga. Harusnya lebih bagus ya. Sudah bisa main, lebih lebih harus percaya diri lagi, tapi jangan overconfident juga gitu kan. Ya, tapi kenapa sangat berat banget? Karena kan ekspektasinya kita minimal draw lah hari ini ya. Dan banyak juga yang bilang bahwa laga melawan Australia ini jadi kunci bagi tim Garuda untuk menuju Piala Dunia 2026. Tapi dengan kalah 5-1, bagaimana timnas akan melaju ke Piala Dunia 2026? Masihkah ada harapan?
Laga melawan Australia sebenarnya menjadi kunci bagi tim Garuda untuk menuju Piala Dunia 2026. Jika menang melawan Australia akan membuka lebar peluang tim Garuda lolos. Namun karena kalah, bagaimana otak-atik Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia? Masih bersama kami mantan pemain timnas sepak bola Herman Syah, pengamat sepak bola Akmal Marhali, wartawan olahraga Kompas.com Firzi Idris, dan komika David Nurbianto. Tapi memang laga tadi itu bikin susah move on banget sih ya. Iya nggak sih? Moodnya pasti masih sedih sampai sekarang. Termasuk Mbak Rosi juga belum move on, makanya saya izin melintas ini. Makanya gue izin melintas di sini. Iya. Nah tapi kan artinya sekarang klasemennya jadi makin berat ya nggak sih? Berarti terakhir Fir kita di posisi berapa sekarang? 4? Iya, tadi benar Jepang menang 2-0 lawan Bahrain. Kalau lihat ini memang Indonesia berada di peringkat 4 ya. Dengan Bahrain peringkat 5, kita punya agregat goal difference sama -7, tapi kita unggul di goal 4 ya. Mencetak gol kita 7, Bahrain sementara mencetak 5 gol. Nanti tiebreaker berikutnya setelah itu kalau emang masih sama nanti pertemuan Indonesia sama Bahrain akan ada head to head. Jadi ini yang akan jadi menentukan karena ya udah kita sekarang fight for 3-4, fight itu nggak akan menyerah. Dan tadi Romeni di mix zone juga saya udah baca laporan Nandi tadi bahwa para pemain akan gaspol untuk pertandingan melawan Bahrain dan membuktikan bahwa apa yang ditunjukkan di Sydney Football Stadium ini bukan tim mereka sebenarnya apa yang terjadi, dan mereka akan menunjukkan yang versi lebih baik lagi di SUGBK nanti tentunya di hadapan sekian 75.000 supporter Indonesia yang sangat-sangat luar biasa. Kalau dari Coach Herman lihatnya bagaimana mengangkat mental ini kan susah ya, tanding pertama harapan masyarakat tinggi, tapi kita harus ngejar PR yang jauh lebih susah lagi. Memang berat di bebannya, dari 5-1 kita kalah. Tapi harus bisa melupakan semua pertandingan melawan Australia kalah itu. Harus bisa move on lagi, bisa mengembalikan lagi kepercayaan diri. Apalagi besok didukung oleh supporter Indonesia di GBK. Mudah-mudahan bisa melewati masa-masa dalam keadaan drop mereka ini. Dan besok lawan Bahrain mereka bisa mengangkat menang dan hasil yang bagus. Nah kalau kita lihat nih ya sisa laga pertandingan yang harus kita hadapi nanti lawan Bahrain, lalu lawan Tiongkok, lalu lawan Jepang. Fit berat banget ya, tapi seenggaknya di Bahrain nanti, nah apalagi kalau Bahrain kan kita ada cerita nih ya bagaimana membalas membalas yang terjadi di Bahrain kemarin, Fit. Iya. Dia tapi kan itu kan ekspektasi supporter ya. Apakah itu nyampe juga ke pemain? Ini juga itu yang juga harus dikomunikasikan balik lagi sama pelatih bagaimana story kita dengan Bahrain kemarin. Kan gak semuanya skuad yang ini ikut lawan Bahrain di match pertama. Mungkin kalau diceritain itu bisa jadi motivasi. Ya kan? Kekesalan kan bisa jadi gas juga, bisa jadi mesin juga. Kalau komika kan kita stand up berdasarkan keresahan. Mungkin kalau pemain bola kalau kita kasih keresahan, itu menumbuhkan semangat yang lebih tinggi. Betul nggak? Betul, saya setuju dengan Pak Haji ya. Karena saya mengalami dulu. Tergantung siapa yang ngasih motivasi yang supaya pemain itu bisa mengeluarkan 200%. Saya pernah ngalami dulu ketika waktu itu almarhum Akub Jenderal dia bisa mengangkat memotivasi pemain sampai pemain pun sampai bentur sama tiang gawang pun mau. Tergantung itu yang bisa memotivasi karena dalam situasi harus menang. Harus menang lebih dari 1 kan, takut sama poinnya dengan Bahrain. Ya mungkin keresahannya kayak gini ya Fit, kayak kita tuh ngasih tahu ke geng kita bahwa lihat tuh kita lawan dia tuh, waktu itu dia ngapain ke kita. Nah gitu balik lagi itu kan bisa terjadi kalau kita bonding di puncak. Makanya kuncinya kita harus ke puncak dulu. Ada ngopor-ngoporin tuh. Tapi yang menarik dari Bahrain adalah padahal dia harus ngelawan Jepang dulu, dia sudah mulai sewer buat Indonesia kan gitu kan. Minta FIFA untuk hadir, kemudian minta dikawal secara ketat, jangan sampai kemudian yang di dunia maya itu. Tapi penontonnya gak ada yang mau datang ke GBK. Iya betul, karena mungkin takut, nggak biasa mereka dengan itu semua. Sampai-sampai pelatihnya Tajalik bilang kita tidak melawan Indonesia, kita melawan Belanda. Ini kan sewer-sewer yang dilakukan. Tapi saya melihat gini, secara head to head Indonesia dengan Bahrain itu imbang gitu kan. Kita menang 2 kali, 3 kali imbang, 3 kali kalah gitu kan. Artinya kita punya sejarah di GBK bisa menang lawan Bahrain 2-1 ketika itu, dan itu artinya bisa jadi motivasi untuk pemain kita untuk bisa melakukan hal yang serupa. Karena sekarang untuk runner up kita berat,
peluang kita adalah untuk lolos 3-4 dan kuncinya lawan Bahrain. Setelah itu kita lebaran dulu, baru nanti kita akan ketemu dengan Cina gitu kan. Ya tapi kalau Sairo nggak usah takut, roasting jagoan David ya nggak sih? Kita bikin panas kupingnya. Tapi saya meneruskan dari perbincangan Mbak Akmal, kalau kita ketemu ras kuning berat, tapi kalau untuk Timur Tengah bisa atasi. Ras kuning kayak Jepang, Korea, sulit ya. Tapi kalau misalkan untuk Timur Tengah mudah-mudahan kita bisa kalah lawan Bahrain. Ya bisa menang ya. Iya. Tapi jangan sampai kita udah mau selangkah gitu ditatap Piala Dunianya nggak jadi. Karena kan Coach Herman pernah merasakan itu ya. Apa sih waktu itu tuh yang jadi faktor sehingga Indonesia selangkah lagi loh masuk Piala Dunia. Kita udah maksimal tuh ya. Kita ketika di Stadion Olimpik itu babak pertama 0-0 sampai presidennya Korea Selatan Chu Do-wan itu yang botak itu dia nggak hadir tuh. Penonton mereka banyak itu. Babak pertama 0-0. Ada peluang waktu itu ada almarhum Jukain Lubis sama Mas Bambang Nur. Kalau itu peluang masuk mungkin lain cerita. Mereka supporternya takut kalah dengan Indonesia. Tapi mungkin di babak kedua kita habis stamina dan kita kalah 2-0. Oke. Nah, last but not least, versi singkat aja beberapa second, apa yang harus Patrick sekarang jadi fokusnya? Ya, tidak banyak waktu untuk Patrick membenahi keadaan. Yang penting mengangkat moral, pastikan bahwa moral tidak drop. Benar mereka adalah Lions, mereka adalah Garuda kita. Kita akan, para supporter pasti akan memberikan dukungan maksimal. Kita akan menjadi pemain ke-12, kita akan memberikan segalanya juga untuk membantu jalan Garuda menuju Piala Dunia, merahkan GBK, dan kita beri dukungan luar biasa bagi Jesus dan kawan-kawan di pertandingan nanti. Nah, kita akan dukung Garuda, tentunya masih ada waktu untuk outing juga mungkin sebelum tanggal 25. Ya tentu terima kasih sekali lagi buat Wirzi, terima kasih Coach Herman, terima kasih David, terima kasih juga Bung Akmal, terima kasih telah menyaksikan Rossi. Kita jumpa lagi pada Kamis depan hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Friska Clarissa, selamat malam, sampai jumpa.